Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersemangat menyembah nama Tuhan. Kita angkat satu pujian sukacita. Kita belajar lagu baru ya. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita. Amin. Bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan seorang haleluya. Oh 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Ayo adik-adik, ikutin. Ya, kakak punya satu gerakan. Kita harus berdiri. Nah, ayo kita mulai kakak berdiri. Yo, 1, 2, 3. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Oh 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Oh 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yes, amin, haleluya. ada sukacita ya adik-adik ya. Siap. Mesti sukacita loh kalau memuji Tuhan itu. Ya, kan? Supaya Tuhan hadir. Kalau kita nyanyinya semangat, Tuhan hadir, kita dapat kelepasan dari permasalahan kita. Bener nggak, Kak? Bener dong, Kak. Kita angkat satu pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Ayo dari kita bertepuk tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Amin, haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Amin, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Nah, ujian sudah selesai. Masih semangat? Kalau Harus masih dong. semangat, adik-adik habis ini semangatnya diuji. Karena habis ini ada apa, Kak? Ada level-level ini apa ujian ya? Oh, ada Wah, game. petualang Kak, Oh, iya. petualang. Nah, kalau begitu, supaya adik-adik nggak nunggu lama, Kak Ferry akan serahkan ke kakak yang berikutnya. Siap, Kak Vina silakan. Kak Vina. Oke, kakak tidak akan mengajak kalian membaca 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai 18, karena cukup panjang. Kakak akan rangkum, kakak akan review. Ya, firman Tuhan judulnya tetap setia, teman-teman ya. Jadi kakak akan review, karena di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ke-18 tadi itu adalah kesimpulan dan cerita akhir dari seorang nabi yang hebat. Ya, Nabi Elia. Jadi teman-teman, kisah tadi itu Elia pada waktu diangkat Tuhan ke surga, ini sebuah berkat yang paling besar, teman-teman. Kenapa? Karena Elia diberikan Tuhan hak yang orang di zaman itu tidak semua dapat, ya. Dan Elia yang memperolehnya, karena di zaman perjanjian lama cuma 3 orang yang dikasih berkat yang besar, berkat yang luar biasa dari Tuhan dan diangkat hidup-hidup ke surga. Siapa dia? 3 orang bisa sebutkan. Michael ini pintar, Alkitabnya, pengetahuan Alkitabnya sangat luar biasa. Michael, 3 orang yang bersama dengan Tuhan di surga, diangkat hidup-hidup. Michael, siapa Michael? Halo? Apa, Kak? 3 orang yang diberikan berkat yang luar biasa sama Tuhan, diangkat hidup-hidup ke surga di zaman perjanjian lama. Siapa dia? Selain Elia, ada 2 orang lagi. Elisa? Enggak, bukan Elisa. Graciela bisa ini dia. Henok, betul. Satu lagi. Ada satu lagi. Ayub. Bukan. Yang menemui Tuhan Yesus di gunung. Bersama dengan Elia. Yes, dia Musa. 3 orang ya. Jadi 3 orang yang diberikan Tuhan hak privilege untuk diangkat hidup-hidup ke surga itu 3 orang. Ya, Elia, Musa, dan Henok. Orang pertama Henok. Kalau kalian baca di kitab Kejadian, Henok diangkat Tuhan karena dia bergaul
dengan Tuhan. Berkata bergaul ini dipakai kata yada. Dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kalian hari ini kalau jadi orang Kristen jangan setengah-setengah, ya harus sungguh-sungguh. Oke, kakak nggak bahas Henok, kita akan balik ke Elia lagi ya. Oke, yang pertama Kak Vina. Oke, kakak akan reviewkan kisah Elia ya. Elia itu, nama Elia sendiri itu sebenarnya punya arti teman-teman. Di dalam bahasa Ibrani-nya Elia itu disebutkan namanya Eliyahu. Artinya Tuhan adalah Allah. Yahweh adalah Allah. Ini arti nama Elia. Jadi di zaman perjanjian lama, khususnya orang Yahudi, kalau ngasih nama anak itu pasti arti dan pasti punya tujuan. Kisah artinya aku ini tertawa, bersuka cita. Apa? Karena pada waktu Sarah menerima berita bahwa punya anak di usianya yang tua, Sarah itu tertawa. Makanya anaknya dikasih nama Ishak. Yakub, kakak sudah ngomong sama teman-teman di Bible Study, nama Yakub itu bukan penipu. Sangat kasihan ya kalau punya nama teman atau kalian besok punya anak dikasih nama Jacob. Loh, kok penipu? Bukan. Jacob itu artinya Allah yang, jadi pribadi yang mendominasi. Artinya Jacob itu. Makanya Yakub namanya itu sebenarnya luar biasa, dan kelahirannya dia kan dia memegang tumit kakaknya ya, jadi dia lahir lebih dulu, itu artinya dia yang mendominasi, jadi pribadi yang mendominasi, itu arti nama Yakub. Dan Elia sendiri artinya Tuhan adalah Allah, ini arti nama Elia. Dan Elia ini memang dilahirkan di zaman, dan dia hidup di zaman pemerintahan raja yang jahat teman-teman ya. Jadi Elia ini ada di dalam zaman kerajaan Israel. Jadi pada waktu Salomo berbuat dosa, kerajaannya terpecah jadi dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan Elia dan penerusnya nanti Elisa, minggu depan pelajaran tentang Elisa, itu ada di masanya kerajaan Israel. Dan kebetulan Elia ini kasihan. Dia ada di zaman Raja Ahab. Alkitab mencatat tidak ada raja sekejam atau sebengis Raja Ahab ini. Kenapa Raja Ahab itu jahat? Karena dia punya istri yang juga jahat banget. Siapa nama istrinya Ahab? Raja Ahab? Siapa nama istrinya Raja Ahab? Bisa jawab? Isabel. Ya, Isabel. Itu nama istrinya Raja Ahab. Karena Raja Ahabnya sendiri jahat, istrinya jahat, jadi jahatnya pangkat 2. Jahat-jahat gitu ya, jahatnya pangkat 2. Jahat kuadrat. Jahat sekali. Dan Elia hidup satu-satunya orang yang setia di zaman kerajaan Israel di bawah pemerintah Raja Ahab. Di sana semua orang menyembah berhala, cuman Elia tok yang enggak. Ini luar biasa, teman-teman. Kalau kakak kemarin kakak browsing ya, kakak ini penasaran dengan sebutan Elia. Elia orang Tisbe. Ternyata Tisbe itu, teman-teman, itu dari wilayah Yerusalem itu sebenarnya ada jarak yang cukup jauh. Tisbe itu di areanya Gilead. Jadi kalau kalian belajar sejarah, Elia itu sebenarnya ya, dia tuh hebat loh. Dia masuk ke wilayah Yerusalem, Samaria. Yerusalem itu ibu kotanya Samaria. Di sana Elia itu hidup seorang diri, dia menyembah Allah Israel. Dan yang dilawan Elia ini nggak main-main, teman-teman. Minggu lalu kakak sudah cerita, yang dilawan Elia ini nabi palsu plus Raja Ahab. Bayangkan hari ini ya, orang biasa-biasa melawan raja. Kalian di sini suka lihat film, pernah lihat film kerajaan nggak? Kakak dulu waktu kecil itu suka lihat film silat. Kalau sekarang itu drama Korea yang cerita kerajaan, gitu ya. Orang kalau ketemu raja lewat, itu biasanya bisa dihukum mati. Hukumannya macam-macam. Kalau di Cina sana hukumannya dipancung kepalanya. Kalau di Korea itu kakak lihat ya, film-film Korea itu hukumannya ada 2. Yang ringan itu dia diikat di kursi, terus kakinya dipukuli, terus atau punggungnya dipukuli. Itu kalau melanggar aturan raja. Kalau di Korea hukuman yang terakhir juga dipancung kepalanya. Jadi teman-teman, Ahab ini kakak yakin sebagai manusia dia juga pasti stres. Makanya kalian lihat, kalian ingat ceritanya waktu Elia itu ada di tepi sungai Kerit, dia sampai sembunyi karena stres. Elia itu manusia biasa loh, kayak kita, firman Tuhan ngomong. Dia manusia biasa, bisa lapar, bisa stres, bisa marah.
bisa sedih, bisa takut. Elia itu sebagai manusia biasa dia bisa takut. Tetapi teman-teman, Elia ini punya Tuhan yang luar biasa. Dikala dia takut, ternyata ada Tuhan yang memberikan penghiburan. Yuk kita ke slide yang kedua. Slide kedua, Kak Vina. Nah, ini teman-teman, tugasnya Elia yang dia harus lakukan dari Tuhan. Mengembalikan bangsa Israel kepada ibadah yang semula, yaitu menyembah Allah Israel. Ini bukan tugas yang ringan, teman-teman. Ya, karena kakak tadi ngomong yang harus dihadapi Israel itu, yang harus dihadapi Elia itu raja, nabi palsunya, plus ya, pada waktu itu yang nggak mau nyembah Allah Israel. Nah, ini apa sih implikasinya seperti kita hari ini, teman-teman? Yuk kita buka Matius 5 ayat 16. Kita buka ya, ayat Matius 5 ayat 16. Kita buka ya, Alkitabnya disiapin. Kita mendapatkan tugas yang sama seperti Elia ya dari Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 16. Kakak baca ya. Hidup di zaman yang gelap, firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini hari yang jahat. Makanya kalian jangan ikut-ikut teman-teman kalian yang nggak betul, yang nggak benar. Kalau ngajakin kalian melakukan hal yang, oh itu nggak benar, oh itu nggak baik, ya jangan ikut teman-teman. Itu berarti kita sedang berjuang. Seperti kalian tadi pada waktu kalian jawab soal, dikasih waktu, waktunya bisa habis nggak? Bisa habis. Nah, kita hidup di dunia waktunya bisa habis nggak? Oh, bisa habis, teman-teman. Kapan habisnya? Kakak juga nggak tahu. Tapi selama Tuhan kasih waktu, kita harus gunakan waktu ini dengan baik. Yaitu tadi firman Tuhan berkata apa? Jadi terang. Bagaimana jadi terang? Lakukan perbuatan baik. Ya, itu memuliakan Bapamu di sorga. Kalian nggak usah pakai kalung salib. Kalian nggak usah ngomong sama orang, aku ini loh orang Kristen. Aku ini melayani Tuhan setiap hari Sabtu di gereja. Setiap hari Minggu aku nggak pernah absen di gereja. Bukan seperti itu, teman-teman. Tapi lakukan perbuatan yang baik. Maka itu menunjukkan bahwa Tuhan kalian adalah Yesus. Slide yang ketiga. Ya, oke. Sebelum slide ketiga, ternyata hari ini Elia itu namanya sangat populer. Dia disejajarkan dengan Nabi Musa di Israel sana, teman-teman. Ya, makanya kalau kalian ingat Matius pasal 17 nanti kalian baca sendiri ya, pada waktu Yesus di gunung didatangi sama dua orang. Satu Elia, satu Musa. Ini menunjukkan bahwa Alkitab nggak bohong. Alkitab bukan cerita dongeng. Elia itu diangkat ke sorga, dijemput kereta kuda berapi, teman-teman. Dan di Matius pasal 17 Elia datang kembali bertemu dengan Yesus. Ya, jadi cerita Elia ke sorga ini bukan dongeng. Jadi kalau kalian hari ini dengar sekolah minggu yang mengatakan bahwa sorga itu ada, ini bukan dongeng. Ya, jadi kalau teman-teman kalian mengatakan bahwa alah itu dongeng, ke sorga itu dongeng. Enggak, itu sorga itu bukan dongeng. Sorga itu adalah nyata. Yuk ke slide berikutnya. Nah, ini 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan 14. Ini perkataan Elia yang luar biasa kepada Tuhan ya. Kakak baca ayat 10-nya saja ya, karena ayat 14-nya itu sama sebenarnya ya. Jawabnya, ini jawab Elia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena, nah ini garis bawah ya Alkitab kalian. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. No, Elia ini terancam dibunuh juga loh teman-teman. Dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lah teman-teman, kakak tadi ngomong bener kan? Elia ini pasti stres ya teman-teman. Kalau dia dengar teman-temannya dia banyak yang dibunuh, stres. Pasti stres, pasti takut. Bayangkan sekarang pandemi. Lagi zamannya corona. Kalian kalau dengar ada teman atau orang tuanya teman kalian kena COVID,
kadang-kadang ada perasaan takut nggak? Takut loh ya. Karena apa? COVID ini juga bisa melenyapkan nyawa manusia. Kita bisa khawatir, kita bisa takut, teman-teman. Nah, sama dengan yang dialami Elia. Elia ini takut. Tapi Elia tetap melakukan tugas dari Tuhan. Dia bekerja segiat-giatnya. Kata bekerja, itu di dalam bahasa Ibrani-nya, itu kakak sudah sering ngomong sama anak-anak Bible study, dipakailah kata apodah. Apodah itu kalau kalian dengar, seperti kata apa? Ibadah. Apodah itu ibadah. Elia itu beribadah dengan giat. Di zaman itu dia melakukan perintah Tuhan itu 100% dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Yuk ke slide berikutnya. Kita akan lihat dua tokoh di perjanjian baru ya. Dalam perjanjian baru ada dua tokoh yang mengatakan hal serupa. Yuk dibuka Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Yohanes pasal ke-4 ayat yang ke-34. Nah, ini yuk baca sama-sama ya. Yuk tetap di mute tapi yuk kita baca sama-sama. Kita mau lakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di yang terakhir ini teman-teman ada kata menyelesaikan. Kita nggak boleh memulai pelayanannya on fire. Wah, semangat. Waktu pelayanan pertama kali semangat. Tapi tiba-tiba loyo, aduh males ya, pelayanan ini kok males ya, hujan-hujan, sore-sore enak tidur, daripada latihan, CMC males, enak bubuk aja. Enggak teman-teman, teladan Yesus dan kita mau jadi seperti Yesus. Minggu lalu kan kakak bilang apa? SSB, SSY. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Kalau mau serupa seperti Yesus, kita harus menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus sampai garis akhir. Kita lihat slide yang berikutnya. Yuk kita lihat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kalimat ini ditulis sebelum Rasul Paulus dipancung kepalanya. Ya, jadi Rasul Paulus itu matinya kepalanya dipancung sama prajurit Romawi. Karena di zaman itu setiap orang yang tidak meninggalkan imannya, dia akan dipancung kepalanya sama tentara Romawi. Dan Rasul Paulus adalah satu-satunya orang yang mengatakan, meskipun aku bukan rasul, tapi aku tidak kalah imanku seperti 12 rasul. Sebab itu dia mati dengan menjaga imannya. Kalau kalian tahu Rasul Paulus itu, kakak kemarin sebelum siapkan firman ini, kakak ini kalau sebelum siapin firman, kakak selalu cari sejarah gitu ya. Rasul Paulus ini dia lahirnya itu di Turki. Ya. Dia itu lahirnya di Turki karena dia Tarsus. Tarsus itu ternyata Turki. Hari ini negaranya Turki. Terus dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu dia mau bunuh orang-orang pada waktu itu, ketemu Tuhan Yesusnya di mana? Di Damaskus. Damaskus itu di Syria. Jadi Turki itu sampai di Syria. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus itu di Damaskus, teman-teman. Dan perjumpaannya Paulus dengan Tuhan Yesus mengubahkan hidupnya dia. Dan kalian kalau baca kitab 2 Korintus, kakak tidak masukkan di sini, penderitaannya Paulus itu dia tulis, dipukuli 40 kurang 1 pukulan, terus dia terombang-ambing di lautan. Kalau kakak baca penderitaannya Paulus, nggak semua orang lo bisa seperti dia, teman-teman. Ya, dia itu bukan orang yang dipilih Tuhan. Kalau Petrus, Yohanes, terus Yakobus, Matius, dia dipilih Tuhan sendiri. Tapi ini orang yang nggak dipilih Tuhan. Dia orang jahat yang ketemu dengan Tuhan. Itu seperti dengan kita semua. Kita ini dipilih Tuhan bukan karena kita ini hebat. Bukan karena kita ini baik. Bukan karena kita ini cantik. Bukan karena kita kaya. Bukan karena kita ganteng. Tapi kita belajar yuk seperti Paulus. Kita akan ngomong sama Tuhan hari ini di dalam hati kita ya. Aku akan mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku akan mencapai garis akhir dan aku akan memelihara iman. Sekarang, nah ini yang tersedia teman-teman ya. Sekarang
telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan karuniakan kepadaku oleh Tuhan. Yang kasih kita mahkota Tuhan loh teman-teman. Nggak diwakili malaikat loh. Tuhan sendiri yang ngasih kita mahkota. Wow, kita pasti nangis besok ya. Kalau, hai anakku, kamu hambaku yang taat dan setia. Tuhan sendiri yang taruh mahkota di kepala. Wow, kakak bayangkan ini aja sampai merinding teman-teman. Yang ngasih mahkota kalian ini Tuhan Yesus sendiri loh. Hakim yang adil pada harinya. Harinya ini bisa dua. Ketika kita sudah mati nanti, atau hari ketika kita hidup, Tuhan sudah datang. Kita akan diangkat hidup-hidup, kita akan ketemu dengan Tuhan, dan itulah mahkota kita dikasih. Tetapi bukan hanya kepadaku, ini Paulus ngomong, bukan hanya kepadaku, melainkan semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi teman-teman, yuk, kakak kasih waktu 5 detik, yuk kita pejamkan mata, kita mau bikin janji sama Tuhan ya. Tuhan, aku mau finishing well. Aku mau mengakhiri pertandingan yang baik ini Tuhan. Meskipun kalau aku ini jadi anak, nggak mau ikut-ikutan mereka lakukan sesuatu yang nggak baik. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau kita nggak mau, bukan karena kita ini takut sama mereka, tapi kita takut sama Tuhan ya. Yuk pejamkan mata, kita ngomong sama Tuhan. Ya, selesai ya. Kita mau janji sama Tuhan, kita mau finishing well. Karena ada mahkota yang akan kita pakai nanti di kepala kita. Dan pada waktu kita dikasih mahkota, kita bisa ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku hari ini menang. Seneng nggak sih jadi anak yang menang? Kalian hari ini menang masuk level 3 ini seneng nggak? Bangga nggak? Bangga nggak? Cuman 4 orang loh, nggak banyak loh. Bangga Rek, ya bangga kalian ini jadi orang yang sudah berjuang ya. Yuk sebelum kakak tutup firman Tuhannya, kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau finishing well seperti kakak tadi ngomong. Kita mau ketemu Tuhan Yesus dengan pakai mahkota. Yuk Kak Yunike silakan. Luar biasa Kak firmannya. Kita angkat satu pujian ya, tapi sebelum itu habis ini kan ada doa syafaat. Siapa nih yang mau nambah poin juga buat Tuhan juga? Mau doa syafaat untuk bangsa dan negara dan untuk kota Surabaya. Apa yang mau? Atau kakak dulu? Ini yang pertama dulu apa Kak Yunike? Michelle ya. Oh, Michelle yang untuk apa Kak Yunike? Untuk bangsa Indonesia. Untuk presiden ya, untuk bangsa Indonesia. Terus yang kedua untuk Surabaya, siapa ya? Kota Surabaya. Yuk. Nicholas mau enggak? Doa? Oh, Graciela ya. Siap. Kita angkat satu pujian tetap setia. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami Tuhan. Amin, haleluya. Lihat hatiku, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu, telah kulihat. Benar Tuhan, kami melihat Tuhan keajaiban-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pernah habis di hidupku, kami berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
selidiki hati kami Tuhan. Amin. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu benar Tuhan, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu, telah kulihat. Tuhan, kami mau Tuhan sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau hidup untuk Engkau Bapa. Kami mau sekolah Tuhan untuk Engkau. Kami mau hidup Tuhan untuk menyenangkan hatimu Bapa. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin, amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, yes Lord, thank you Lord. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati, amin. Setia Kau dapati, aku tetap setia. Haleluya. Yuk kita menyembah Tuhan teman-teman. Kasih Tuhan. Tak mau berdoa buat kalian. Yuk sambil menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, yuk kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia teman-teman. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan teman-teman. Itu adalah bukti bahwa kita mau mengakhiri kehidupan ini dengan finishing well. Yuk teman-teman, kita mau setia meskipun kita hidup di dunia yang gelap, di dunia yang jahat ini teman-teman. Tapi percayalah, Roh Kudus akan memberikan kalian kekuatan untuk kalian menyelesaikan kehidupan kalian ini. Sampai kita bertemu dengan Tuhan suatu hari nanti. Seperti Paulus yang mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan kepada anak-anak-Mu juga Tuhan. Supaya mereka bisa tetap setia Tuhan. Mereka tetap percaya Tuhan sampai masa remaja, sampai masa muda mereka dan dewasa nanti. Engkau dapati kami setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Yuk teman-teman yang mau berdoa syafaat, silakan dilanjutkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia agar bisa bebas dari bencana Tuhan. Dan corona segera pergi dari Indonesia. Berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami Kota Surabaya, Engkau berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Dan kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya. Engkau berkati kota kami dan jauhkan dari segala bencana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian doa kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau mengindahkan kota kami, bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar kasih karunia-Mu Engkau curahkan selalu dalam setiap hidup kami. Kami jadi terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan anak-anak-Mu ini juga Tuhan. Di sekolah, di rumah, bahkan sampai masa depan mereka nanti. Kalau memang Tuhan menaruh mereka di luar Indonesia sampai ke bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka membawa kebenaran-Mu nih sampai ke ujung dunia Tuhan. Mereka, setiap orang yang di sekitar mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah siang hari ini Tuhan. Dengan sehat, dengan tubuh jasmani kami yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami masing-masing Tuhan. Orang tua mereka Tuhan, di dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu atas setiap hal yang orang tua mereka lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, kami semua yang sudah diberkati, kami sama-sama berkata, amin. Teman-teman, thank you.